Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di pembelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras? Nah, sebelumnya kalian harus mengenal dulu siapa yang pertama kali mengemukakan teorema ini. Yang pertama kali mengemukakan teorema Pythagoras ini adalah Pythagoras, ya. Berbicara mengenai teorema Pythagoras, tidak lepas dari yang namanya segitiga siku-siku. Perhatikan di sini ada segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku itu ada beberapa bagian, ya. Di sini ada segitiga siku-siku dengan A satuan, B satuan, dan C satuan. Nah, dalam segitiga siku-siku itu ada yang namanya sisi terpanjang dan sisi pendek. Yang mana yang disebut sisi terpanjang dan mana yang disebut sisi pendek. Nah, untuk menentukan itu mudah. Yang pertama, perhatikan dulu sudut siku-siku pada segitiga siku-siku tersebut. Nah, yang kedua adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku itu adalah sisi yang terpanjang atau bisa disebut juga sebagai hipotenusa. Sedangkan sisi-sisi yang lainnya disebut sisi pendek, ya. Dalam hal ini A dan B itu adalah sisi terpendek, sementara C adalah sisi terpanjang. Menurut teorema Pythagoras, bahwa kuadrat sisi terpanjang pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Berdasarkan gambar di atas, berarti sisi terpanjangnya C berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada segitiga siku-siku A satuan, B satuan, C satuan. Dari setiap sisinya itu dibuat persegi, sehingga akan terjadi 3 persegi. Yang pertama itu ada persegi kecil, persegi sedang, dan persegi besar. Menurut teorema Pythagoras bahwa C kuadrat itu harus sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita buktikan, ya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya. Jadi terbukti, ya, bahwa luas A kuadrat ditambah B kuadrat itu akan sama dengan C kuadrat. Ya. Perhatikan lagi ilustrasi berikut ini. Air yang ada di kotak kecil atau persegi kecil dan persegi sedang itu akan memenuhi persegi yang besar. Sehingga terbukti, ya, untuk C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Bagaimana kalau A kuadrat persamaannya? Berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sedangkan untuk B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Perhatikan contoh 1, tentukan teorema Pythagoras dari segitiga siku-siku berikut. Nah, perhatikan nomor 1. Sebelum menentukan teorema atau rumus, kalian tentukan dulu di mana letak sudut siku-sikunya, ya. Nah, ini sudut siku-sikunya. Setelah kalian menentukan di mana letak sudut siku-siku, yang kedua kalian tentukan sisi terpanjangnya. Di mana sisi terpanjangnya itu adalah yang berada di depan sudut siku-siku. Berarti nomor 1, sisi terpanjangnya adalah X. Nah, kalau sudah menemukan sisi terpanjang mudah, ya. Berarti X kuadrat itu sama dengan Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, berarti untuk Y kuadrat, untuk mencari sisi terpendek dikurangi aja, ya. Sisi terpanjangnya X kuadrat dikurangi sisi pendek Z kuadrat. Untuk menentukan Z kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Untuk nomor 2, ya, ini sudut siku-sikunya berarti sisi terpanjangnya adalah sisi Q. Nah, berarti Q kuadrat
sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi untuk menentukan sisi yang terpanjang itu ditambah. Sedangkan untuk sisi yang pendek itu tinggal dikurangi saja. Ya. Berarti untuk mencari P kuadrat itu sama dengan sisi terpanjangnya Q kuadrat dikurangi R kuadrat. Untuk R kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurangi ya P kuadrat. Perhatikan contoh 2. Untuk nomor 1 kalian tentukan nilai X ya. Ini nilai X. Coba apakah X ini adalah sisi yang terpanjang atau bukan. Nah, caranya kalian tentukan dulu apa sudut siku-sikunya. Nah, kalau sisi yang ada di depan sudut siku-siku berarti itu adalah sisi yang terpanjang. Ya, berarti X itu adalah sisi terpanjang. Sehingga untuk rumusnya itu dijumlah. X kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. X kuadrat sama dengan 4 kuadrat, 4 kali 4, 16, tambah 3 kuadrat, 3 kali 3, 9. Untuk X kuadrat sama dengan 16 tambah 9, 25. Nah, X kuadrat sama dengan 25. Yang diminta itu bukan X kuadrat, tapi nilai X. Ya. Bagaimana caranya? Nah, tinggal kebalikan dari pangkat 2. Itu apa? Akar pangkat 2. Nah, tinggal diakarkan aja. Jadi akar 25. Akar 25 berapa? 5. Kenapa 5? Karena 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ya, itu karena ini. Jadi diperoleh nilai X sama dengan 5 cm, karena di sini ukurannya cm ya. Oke. Untuk nomor 2, tentukan nilai Y. Apakah Y ini sisi yang terpanjang? Perhatikan ini sudut siku-sikunya, berarti sisi yang terpanjangnya ini 13. Berarti Y bukan sisi yang terpanjang, berarti Y adalah sisi pendek, sehingga rumusnya dikurangi ya. Oke, untuk Y kuadrat sama dengan sisi terpanjang dulu 13 dikuadratkan dikurangi 5 kuadrat. Y kuadrat sama dengan 13 kuadrat itu 169 dikurangi 5 kuadrat 25. Y kuadrat sama dengan 144. Nah, yang diminta bukan Y kuadrat tapi nilai Y saja. Seperti tadi ya, untuk menentukan Y saja atau Y sama dengan tinggal diakarkan. Nah, akar 144 berapa? Y sama dengan 12. Jadi nilai Y sama dengan 12 cm. Gitu. Jadi intinya kalau misalkan mencari sisi yang terpanjang ditambah ya. Nah, kalau mencari sisi yang pendek berarti dikurangi. Nah, sekarang kalian perhatikan latihan nomor 1. Tulislah rumus teorema Pythagoras dari segitiga berikut. Nomor 2-nya tentukan nilai variabel berikut. Kalian kerjakan di buku catatan kalian, lalu hasilnya kalian foto dan upload di KI3 di e-learning seperti biasa. Untuk pertemuan kali ini, Bapak kira cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.